Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Marilah kita memulai kembali pembelajaran matematika yang mana pada bab ke-9 ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan fungsi komposisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini untuk pengetahuannya 3.9 itu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian, kompetensi dasar untuk keterampilannya 4.9 adalah menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Nah, kemudian kalau melihat dari kompetensi dasar tadi, kita punya target nih. Ada 4 target yang harus kita kuasai. Yang pertama, menganalisis operasi komposisi fungsi. Yang kedua, menganalisis operasi inverse pada fungsi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah operasi komposisi fungsi. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah operasi inverse pada fungsi. Nah, bahasan pada bagian pertama ini yang terkait dengan fungsi komposisi. Kita pelajari nanti yang bagian pertamanya, apa itu fungsi komposisi, kemudian yang kedua, menentukan fungsi komposisi, yang ketiga, menentukan nilai fungsi komposisi, yang keempat, menentukan fungsi sebelah kanan, dan yang kelima, bagaimana cara menentukan fungsi sebelah kiri. Nah, sekarang kita pelajari bagian pertama dulu, apa itu fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Kemudian, fungsi komposisi disimbolkan atau dinotasikan dengan bundaran, ya seperti huruf O kecil itu. Sekarang, bagaimana makna dari fungsi komposisi tersebut? Misalnya, dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan fungsi F. Kemudian dari himpunan B ke himpunan C dihubungkan dengan fungsi G. Maka, kalau disekaligus,kan gitu ya dari A ke C, maka di sini berarti ada fungsi F yang masuk ke fungsi G. Maka penulisannya adalah dalam kurung G bundaran F X. Ini artinya fungsi F yang masuk ke fungsi G. Sedangkan kalau prosesnya fungsi G dulu, kemudian baru fungsi F, berarti ini adalah fungsi G yang masuk ke fungsi F. Maka kita tulisnya fungsi komposisi F bundaran G X. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa F bundaran Gx itu adalah sama dengan fungsi F dari Gx. Kemudian fungsi komposisi G bundaran Fx adalah fungsi G Fx. Artinya fungsi F yang masuk ke fungsi G. Nah, ilustrasi fungsi komposisi ini bisa digambarkan seperti ini. Misalnya kita punya fungsi Fx, ini sebuah pizza, kemudian fungsi Gx adalah sebuah nanas. Nah, kalau fungsi G yang masuk ke fungsi F, artinya potongan-potongan nanas yang kita taburkan ke sebuah pizza. Atau sebaliknya, misalnya fungsi F yang masuk ke fungsi G, berarti ini potongan-potongan dari pizza yang kita taburkan kepada nanas. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, sekarang bagaimana menentukan fungsi komposisi? Misalnya diketahui Fx sama dengan 3x tambah 2 dan Gx sama dengan 2x kurang 5. Tentukan yang pertama ini F bundaran Gx dan yang kedua G bundaran Fx. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx? Kita lihat dalam pembahasan. F bundaran Gx artinya kan fungsi G yang masuk ke fungsi F. Nah, sedangkan fungsi F-nya sendiri rumusnya tadi adalah 3x tambah 2.
berarti 3GX ditambah 2. Sedangkan GX-nya sendiri adalah 2X kurang 5. Berarti 3 dikalikan 2X kurang 5 ditambah 2. Tinggal kita lakukan perkalian. 3 kali 2-nya 2X-nya 6X, kemudian 3 kali negatif 5-nya negatif 15 ditambah 2. Nah, sehingga F bundaran GX-nya adalah 6X dikurang 13. Kemudian bagian yang kedua, G bundaran Fx, berarti fungsi F yang masuk ke fungsi G. Dengan demikian, berarti fungsi G sendiri rumusnya tadi 2X kurang 5. Berarti 2 Fx dikurang 5. Fx-nya sendiri tadi rumusnya 3X tambah 2. Berarti 2 dikalikan dalam kurung 3X tambah 2 dikurang 5. Berarti 2 kali 3-nya 6X, ya. 2 kali 3X-nya 6X, kemudian 2 dikalikan 2-nya 4, kemudian dikurang 5. Sehingga didapatkan G bundaran F-nya, Fx-nya itu adalah 6X dikurang 1. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa G bundaran F itu, ya, G bundaran Fx-nya itu adalah 6X dikurang 1. Nah, ternyata ini hasilnya berbeda. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku sifat komutatif di sini. Lanjut dengan contoh yang kedua. Misalnya di sini ada 3 fungsi, ya. Fungsi Fx sama dengan 2x tambah 5, Gx sama dengan 3x kurang 4, dan Hx sama dengan 1 dikurang 2x. Ini pertanyaannya nih, ada 6 pertanyaan, ya. Coba kita bahas satu persatu. Untuk yang bagian A, F bundaran Gx ini fungsi G yang masuk ke fungsi F, ya. F sendiri tadi 2x tambah 5, berarti 2 kali Gx ditambah 5. Gx-nya sendiri 3x kurang 4, jadi 2 dikalikan dalam kurung 3x kurang 4 tambah 5. Kita persekalinya, 2 kali 3x-nya 6x, 2 kali negatif 4-nya negatif 8, ditambah 5. Berarti jadi didapatkan 6x dikurang 3. Kemudian untuk yang B, G bundaran Fx, berarti ini fungsi F yang masuk ke fungsi G, ya. Berarti G dimasuki oleh fungsi Fx. Fx-nya sendiri tadi apa? Adalah 2x ditambah 5. Berarti 3 dikalikan dengan 2x tambah 5 dikurang 4. Hasil kalinya ini 6x, kemudian yang ini 15 dikurang 4. Jadi 6x ditambah 11. Inilah G bundaran Fx, itu sama dengan 6x tambah 11. Sekarang yang C, G bundaran Hx, artinya fungsi H yang masuk ke fungsi G. Nah, fungsi G tadi kan 3x dikurang 4, sedangkan fungsi H-nya sendiri adalah 1 dikurang 2x. Kita masukkan ke sini. Jadi 3 dikalikan dalam kurung 1 dikurang 2x dikurang 4. 3 kali 1-nya 3, kemudian 3 kali negatif 2x-nya negatif 6x dikurang 4. Maka diperoleh negatif 6x dikurang 1. Dengan demikian, G bundaran Fx itu sama dengan negatif 6x dikurang 1. Kita lanjut yang berikut, yang bagian D. H bundaran Gx, artinya fungsi G yang masuk ke fungsi H. Ya. Di awal kita tahu bahwa fungsi H itu adalah 1 dikurang 2x. Ya, x-nya ganti dengan Gx, berarti 1 dikurang 2Gx. Gx-nya sendiri adalah 3x kurang 4. Berarti 1 dikurangi 2 kalikan dalam kurung 3x kurang 4. Hasil perolehan kalinya 1 dikurangi, nah ini hati-hati. Ya, negatif 2 dikalikan dengan 3x itu negatif 6x. Negatif 2 kali negatif 4 itu jadi positif 8. Ini suka ada yang keliru, ya, hati-hati. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa hasil dari H bundaran Gx-nya itu adalah negatif 6x ditambah 9. Kemudian bagian E. Nah, bagian E ini komposisi dari 3 buah fungsi. Ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita mencari dulu, ya, nanti mencari dulu salah satu dari sini, salah satu dari komposisi F bundaran G, gitu ya. Atau juga bisa saja nanti kita lihat dulu G bundaran H-nya dulu. Nah, dalam bahasan yang ini kita lihat, karena kita sudah punya bahasan sebelumnya,
yaitu G bundaran HX. Nah, kita manfaatkan. Berarti kalau seperti ini posisinya, berarti ini fungsi H masuk ke fungsi G, hasil dari fungsi H yang masuk ke fungsi G ini nanti masukkan lagi ke fungsi F. Nah, dengan demikian, ini bisa kita terjemahkan bahwa fungsi komposisi G bundaran HX ini masuk ke fungsi F. Ya. Fungsi F tadi rumusnya 2X ditambah 5, sedangkan G bundaran HX berdasarkan hitungan yang sebelumnya tadi adalah negatif 6X dikurang 1. Dengan demikian, tinggal kita kalikan. 2 kali negatif 6X adalah negatif 12X, kemudian 2 kali negatif 1-nya adalah negatif 2 ditambah 5. Sehingga diperoleh hasilnya ini F bundaran G bundaran HX itu adalah negatif 12X ditambah 3. Nah, cara yang kedua itu tadi kita sudah punya fungsi F bundaran G, ya. Nah, maka kalau penulisan seperti ini tadi F bundaran G bundaran HX itu bisa saja kita menerjemahkan bahwa fungsi komposisi F bundaran G ini dimasuki oleh fungsi H. Hasil perhitungan sebelumnya ya yang tadi kita bahas, fungsi komposisi F bundaran GX itu kan 6X dikurang 3. Nah, sedang HX-nya adalah 1 dikurang 2X. Berarti jadi kita tinggal kalikan 6 kali 1-nya 6, kemudian 6 dikalikan negatif 2X-nya negatif 12X dikurang 3. Sehingga diperoleh, nah ini ya, negatif 12X ditambah 3. Nah, ini ternyata sama dengan ini kan. Artinya apa? Berarti apakah mau fungsi H yang dimasukkan ke fungsi komposisi F bundaran G atau fungsi komposisi G bundaran HX yang masuk ke fungsi F, ternyata hasilnya sama. Kemudian untuk yang berikutnya, yang F, coba kita gunakan cara yang pertama ya, seperti yang bagian E tadi. Ini F bundaran H bundaran G ya, X. Berarti ini bisa saja kita mengatakan bahwa karena sudah ada hitungan sebelumnya ya, fungsi komposisi H bundaran GX ini kita masukkan ke fungsi F. Rumus fungsi F tadi kan 2X ditambah 5. Berarti 2 dikalikan komposisi H bundaran GX ditambah 5. H bundaran GX-nya sendiri hasil hitungan yang tadi adalah negatif 6X tambah 9. Berarti tinggal kita kalikan. 2 kali negatif 6X-nya negatif 12X, kemudian 2 kali 9-nya 18 ditambah 5. Sehingga diperoleh, nah ini F bundaran H bundaran GX itu adalah negatif 12X tambah 23. Nah, ini latihan-latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kalau perlu, silahkan diputar kembali video ini berulang-ulang sampai kalian memahami. Kemudian jangan lupa latihan soal ini kalian kerjakan, kemudian laporkan pada waktu yang telah ditentukan. Demikianlah anak sekalian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan bahasan yang barusan disampaikan kalian menjadi lebih paham akan materi yang baru dipelajari ini, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.